Ujian akhir semester Institut Darul Quran Fakultas Usuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ikut mata kuliah pengantar Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Zulbarizal SUD MAG. Saya akan menjawab soal-soal yang diajukan oleh dosen pengampu, yaitu diantaranya soal pertama, jelaskan macam-macam hadis dhaif dari sebab pengguguran sanadnya dhaif sebab kecacatan keadilan, dhaif sebab cacat kedhabitannya. Yang kedua, jelaskan apa itu hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang ketiga, jelaskan pengertian ilmu hadis dan apa pengertian ilmu hadis, dirayah dan riwayat serta manfaat dari keduanya. Yang keempat, jelaskan pengertian dari asbabul wurud. Apa saja macam-macam dari asbabul wurud, apa manfaatnya dari mengetahui asbabul wurud, apa sebab kitab-kitab yang berbicara tentang asbabul wurud, apa saja kitab-kitab yang berbicara tentang asbabul wurud. Yang kelima, jelaskan pengertian ilmu hadis dan cabang-cabang ilmu hadis. Jelaskan pengertian ilmu jar wa ta'dil, apa saja syarat-syarat penta'dilan dan penjarihan. Kita akan menjawab soal pertama, ya. Jelaskan macam-macam hadis dhaif dari sebab pengguguran sanadnya. Hadis dhaif sendiri menurut bahasa adalah lawan dari kuat. Hadis dhaif menurut istilah adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Sebab kedhaifannya, hadis dhaif apabila ditinjau dari segi sebab kedhaifannya maka dapat dibagi kepada dua bagian. Dhaif disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad. Yang kedua, dhaif karena terdapat cacat pada perawinya. Hadis dhaif disebabkan karena tidak memenuhi syarat bersambungnya sanad. Dhaif jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Satu, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi secara berurutan maupun tidak. Contohnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Qala Malika an Az-Zahr an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabiyya la tafadul bainal anbiya. Dikatakan mu'allaq karena Imam Bukhari langsung menyebut Imam Malik, padahal ia dengan Imam Malik tidak pernah bertemu. Contoh lain yang diartikannya, qalal Bukhari qalata al-Aisyah kana nabiyya bidzikrillah ala kana halal. Di sini Bukhari tidak menyebutkan rawi sebelum Aisyah. Yang kedua, hadis mursal. Hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in, seperti bila seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat seperti itu. Contoh hadis ini yang artinya di sini Muhammad bin Ali Az-Zainul Abidin tidak menyebutkan sahabat yang menjadi perantara antara Nabi dan bapaknya. Yang ketiga, hadis mukanti. Menurut istilah para ulama hadis mutaqaddimin, sebagai hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi. Sedangkan menurut para ulama, hadis mutaakhirin adalah suatu hadis yang disebut yang di tengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa perawi tetapi tidak berturut-turut. Contoh hadis ini yang
yang artinya riwayat yang sebenarnya adalah Abdul Razak meriwayatkan hadis dari Nu'man bin Abi Saibah Al-Jundi, bukan dari Sauri. Sedangkan Sauri tidak meriwayatkan hadis dari Abi Ishaq, akan tetapi ia meriwayatkan hadis dari Zaid. Dari riwayat yang sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa hadis di atas adalah hadis yang mu'ti, Selanjutnya hadis mu'adal. Hadis mu'adal menurut istilah adalah hadis yang gugur pada sanadnya dua atau lebih secara berurutan. Contohnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanadnya kepada Al-Qanabi dari Malik bahwasanya dia menyampaikan bahwa Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, yang artinya Al-Hakim berkata. Hadis ini modal dari Malik dalam kitab Al-Muwatta. Letak muadalahannya karena gugurnya dua perawi dari sanadnya, yaitu Muhammad bin Al-Jan dari bapaknya. Kedua perawi tersebut gugur secara berurutan. Selanjutnya yang kelima, hadis mudallas, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menghilangkan rawi di atasnya. Hadis sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Hadis isnad adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, namun ia tidak mendengar hadis tersebut langsung darinya. Apabila perawi memberikan penjelasan bahwa ia mendengar langsung hadis tersebut padahal kenyataannya tidak, maka tidak termasuk mudallas, melainkan suatu kebohongan kefasikan. Taslis qati, apabila perawi menggugurkan beberapa perawi di atasnya dengan meringkas menggunakan nama gurunya, atau misalnya perawi mengatakan telah berkata kepadaku, kemudian diam beberapa saat melanjutkan al-Mamasi, umpamanya al tersebut mengesankan seolah-olah ia mendengar dari al-Masi secara langsung padahal sebenarnya tidak. Hadis seperti ini disebut juga dengan hadis tadlis adf, dibuang, atau tadlis sukut, diam dengan tujuan untuk memotong. Tadlis atap merangkai dengan kata sambung semisal dan, yaitu bila perawi menjelaskan bahwa ia memperoleh hadis dari gurunya dan menyambungnya dengan guru lain padahal ia tidak mendengar hadis tersebut dari guru keduanya yang disebutnya. Tadlis taswiyah adalah perawi menggugurkan perawi di atasnya yang bukan gurunya karena dianggap lemah, sehingga hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya saja agar dapat diterima sebagai hadis sahih. Tadlis taswiyah merupakan jenis tadlis yang paling buruk karena mengandung penipuan dan keterlaluan. Selanjutnya tadlis suyuk, yaitu tadlis yang memberikan sifat kepada perawi dengan sifat-sifat yang lebih dari kenyataan, atau memberikan nama dengan kunyah, julukan yang berbeda dengan yang telah masyhur dengan maksud menyamarkan masalahnya. Contoh, seseorang mengatakan orang yang alim dan teguh pendirian bercerita padaku atau menghafal yang sangat kuat hafalannya berkata kepadaku, termasuk dalam golongan yang termasuk dalam golongan tadlis suyuk adalah tadlis bilad, penyamaran nama tempat. Contoh, hadastana bulan di Andalus, padahal yang dimaksud adalah suatu tempat di kuburan. Ada beberapa hal yang mendasari seorang perawi melakukan tadlis suyuk. Ada kalanya karena gurunya lemah hingga perlu diberikan sifat yang belum dikenal. Karena perawi ingin menunjukkan bahwa ia mempunyai banyak guru, atau karena gurunya lebih muda usianya hingga ia merasa malu meriwayatkan hadis darinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis dhaif dikarenakan terdapat cacat pada perawinya. Sebab-sebab celah para perawi yang berkaitan dengan keadolahannya perawi ada 5, dan yang berkaitan dengan kedobitannya juga ada 5. Adapun dengan yang berkaitan dengan keadolahannya ada itu dusta, tuduhan, berdusta, fasik, bid'ah, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Adapun yang berkaitan dengan keadolahannya kecacatannya yaitu kesalahan yang buruk hafalan, kelalaian, banyaknya paham, menyelisihi pada para perawi yang sikoh. Berikut termasuk hadis-hadis yang terdapat cacat pada perawinya dan kedobitannya, yaitu hadis maudhu.
Hadis maudhu adalah hadis kontroversial yang dibuat seseorang dengan tidak mempunyai dasar sama sekali. Menurut Suhabi Salihah adalah kabar yang dibuat oleh pembohong kemudian dinisbatkan kepada Nabi karena disebabkan oleh faktor kepentingan. Contohnya adalah hadis tentang keutamaan bulan Rajab yang diuraikan oleh Ziyad ibnu Maimun dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dikatakan menurut Abu Daud dan Yazid bin Burhan, Ziyad ibnu Maimun adalah seorang pembohong dan pembuat hadis palsu. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disangka-sangka juga berdusta. Contoh, hadis ini adalah hadis tentang qada al-hajat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Juwaibir Ibnu Sa'id al-Asdi dari Dahak dari Ibnu Abbas. Menurut An-Nasai dan Duruqutni, Juwaibir adalah orang yang tidak dianggap hadisnya. Yang keempat, hadis majhul. Yang ketiga, hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang menyalahi orang kepercayaan. Perawi ini tidak memenuhi syarat biasa dikatakan seorang dobit, atau dengan pengertian hadis yang rawinya lemah dan bertentangan dengan riwayat rawi siqah. Mungkar sendiri tidak hanya sebatas pada sanad, namun juga bisa terdapat pada matan. Yang keempat, hadis majhul. Majhul ini hanya diketahui seorang saja tanpa tahu jar dan ta'dilnya. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah Ibnu Sa'ad dari Ibnu Luhayah, dari Hafs Ibnu Hashim Ibnu Utbah Ibnu Abi Waqqas, dari Sa'ib Ibnu Yazid, dari ayahnya Yazid Ibnu Sa'id Al-Kindi. Hanyalah Ibnu Luhayah yang meriwayatkan hadis dari Hafs Ibnu Hashim Ibnu Utbah Ibnu Abi Waqqas tanpa diketahui jar dan ta'dilnya. B. Majhul hali diketahui lebih dari satu orang namun tidak diketahui jar dan ta'dilnya. Contoh hadis ini adalah hadis Qasim Ibnu Walid dari Yazid Ibnu Madkur. Yang kelima, mubham. Hadis mubham yaitu hadis yang tidak menyebutkan nama orang dalam rangkaian sanadnya, baik lelaki maupun perempuan. Contohnya adalah hadis Hujjaj Ibnu Buradah dari seorang rajul dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Yang keenam, hadis syadz. Hadis syadz yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang riwayatnya lebih kuat. Hadis yang ketujuh, hadis maklub. Yaitu dimaksud dengan hadis maklub ialah hadis yang memutarbalikkan mendahulukan kata, kalimat atau nama yang seharusnya ditulis di belakang dan mengakhirkan kata, kalimat atau nama yang seharusnya didahulukan. Yang kedelapan, hadis mudraj. Secara terminologis, hadis mudraj ialah yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan, baik pada matan atau pada sanad. Pada matan bisa berupa penafsiran perawi terhadap hadis yang diriwayatkannya, atau bisa semata-mata tambahan baik pada awal matan, di tengah-tengah, atau pada akhirnya. Yang kesembilan, hadis mustakhaf. Hadis mustakhaf ialah yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para orang kepercayaan, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Perubahan ini juga bisa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud pula. Selain hadis di atas, masih terdapat beberapa hadis lagi yang termasuk dhaif, antara lain mudtarab, mudha'af, mudarraj, mu'allal, musalsal, muhtalid. Itu bisa lebih jauh dalam buku Hasbi As-Siddiq, pokok-pokok dirayah ilmu hadis, dan juga Ajaj Al-Qatib Usul Hadis. Soal yang kedua yaitu jelaskan apa itu hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis mutawatir secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan. Mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak Tabaqat yang pertama sampai Tabaqat yang terakhir.
Dari redaksi lain mengartikan mutawatir yaitu hadis yang berdasarkan pada panca indera, dilihat atau didengar, yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Syarat hadis mutawatir yaitu diriwayatkan oleh sejumlah perawi, adanya keseimbangan antara perawi tabaqat pertama dengan setelahnya berdasarkan dengan panca indera. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad adalah kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti jadi, satu, atau kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan dalam kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celahnya. Secara istilah beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu As-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung mutasil melalui periwayatan orang yang adil dan dobit. Dari orang yang adil dan dobit sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Syarat hadis sahih, sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil, perawinya bersifat dobit, matanya tidak syaz, matanya tidak mengandung illat. Kemudian hadis hasan, dari segi bahasa hasan yaitu artinya al-husnu, bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Menurut istilah para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Dengan kata lain hadis hasan adalah huwa mat tasola sanaduhu bifaqlil adli ladhi qala dabtuhu wa qala minasyududi wal illah. Hadis hasanah adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedobitannya, tidak ada keganjilan syaz dan tidak mengalami illat. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Ibah, Al-Hasan Al-Urfah, Arabi dari Muhammad bin Amr. Rasulullah bersabda, Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, A'maru ummati ma bainas sittina liya sab'ina wa aqalluhum mayyajuzu zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan demikian sedikit sekali yang melebihi itu. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa dhaif berarti lawan kata lemah, lawan dari al-qawi, yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat diterima sebagai hujjah. Dari istilah lain adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah ilmu hadis, ulum al-hadis terdiri dari 2 kata yaitu ilmu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab artinya adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama berarti hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan dari kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin, ulumul hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari sisi dabitan dan keadilan periwayatannya maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Atau ilmu hadis adalah ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW, mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayatan atau sesuatu yang diriwayatkan.
ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan, periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagaimana definisi. Ilmu yang membahas tentang pemindahan, periwayatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniah atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Selanjutnya ilmu hadis dirayah. Hadis dirayah itu didefinisikan ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi dan syarat-syaratnya, serta macam-macam sesuatu yang diriwayatkan serta hal-hal yang terkait dengannya. Hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Ada tentang sanad dan lain-lain. Cari saja. Dengan mengetahui ilmu riwayat dan dirayah ini, nanti akan diketahui jenis-jenis hadis itu, hadis dhaif atau hadis sahih, hasan maupun dhaif, hadis sahih, hadis hasan maupun hadis dhaif. Selanjutnya pengertian asbabul wurud. Asbabul wurud adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya. Dengan kata lain, dalam pembahasannya asbabul wurud lebih menitik beratkan pada latar belakang dan sebab lahirnya hadis. Dasar pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asbabul wurud merupakan konteks historis, baik berupa peristiwa-peristiwa, pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Asbabul wurud dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran, artinya ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Kedua, sebab yang berupa hadis. Pada saat sebagian sahabat merasa kesulitan memahami suatu hadis, muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Kemudian fungsi asbabul wurud itu apa? Fungsi asbabul wurud menurut Imam Asy'uti adalah taksis al-am. Taksis al-am, pengkhususan terhadap lafaz umum. Yang kedua, takyid al-mutlak, pembatasan terhadap lafaz mutlak tanpa batasan. Tafsil al-mujmal, perincian terhadap lafaz mujmal, garis besar. Juga menetapkan terjadi nas, penghapusan hukum, serta menjelaskan hadis yang nasikh dan mansukh. Penjelasan mengenai ilat atau alasan dan hukum. Menjelaskan lafaz muskil, pelik. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah merupakan dasar hukum syariat Islam selain ilmu Al-Quran. Hadis ialah segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Itu berarti ilmu hadis merupakan ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama mutaqaddimin terdahulu, pengertian ilmu hadis ialah ilmu yang membahas cara-cara persambungan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari rawinya, ketebitan, keadilan, dan dari bersambung atau tidaknya mata rantai sanad. Dengan demikian ada kajian pokok ilmu hadis, yaitu dengan menggunakan ilmu riwayah hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah itu bersandarkan kepada mencakup tentang segala sesuatu diriwayatkan Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ikrar maupun sifat. Sedangkan hadis dirayah membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad, matan, cara tahammul, adaul hadis, dan sifat perawi. Objek kajian ilmu ini adalah mengenai sanad dan matan hadis dari
segi diterima dan ditolak pengarang pertama ilmu Al-Qadi Muhammad Al-Hamir Abdurrahman Ibnu Khalad Al-Ramahur Musi. Dari perkembangan hadis, ilmu hadis itu perkembangannya yaitu dari pertama dari zaman Rasulullah SAW, kemudian perkembangannya lagi pada masa sahabat, selanjutnya lagi pada masa tabi'in, selanjutnya lagi hadis di masa tabi'in. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis diantaranya yaitu yang pertama ilmu ar-rijal al-hadis. Satu ilmu yang mengkaji tentang perawi hadis baik sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in dan generasi perawi setelahnya. Selanjutnya ilmu garib al-hadis, ilmu yang membahas redaksi atau lafaz dalam matan hadis yang tidak mudah dipahami maknanya. Selanjutnya ilmu al-nasakh wa al-mansukh, yaitu kajian ilmu yang membahas tentang hadis-hadis nas yang menghapus hukum dan hadis-hadis mansukh yang hukumnya dihapuskan. Cara mengetahui nas masuk adalah dengan penjelasan Rasulullah, penjelasan sahabat, sejarah keluarnya serta asbabul wurud. Selanjutnya yang keempat ilmu al-talfiq al-hadis atau ilmu mukhtaliful hadis. Ilmu yang menjelaskan tata cara mempertemukan hadis-hadis yang secara lahir isinya tampak bertentangan satu sama lain untuk dihilangkan pertentangannya dengan menerangkan hakikat sebenarnya. Selanjutnya ilmu al-hadis, ilmu ilal hadis, ilmu asbabul wurud, ilmu arjar al-wal wa'tadil yang menerangkan catatan tentang keterangan memandang adil periwayat dan menerangkan keadaan yang tidak baik seorang periwayat. Selanjutnya yang keenam yaitu pengertian al-jar wa al-ta'dil. Al-jar merupakan bentuk master dari kata yang melukai artinya. Nuruddin mengatakan hal yang sama, yakni jar berarti dari kata jaroha artinya melukai. Sedangkan menurut pengertian ahli hadis, jar artinya mencela atau mengkritik perawi hadis dengan ungkapan-ungkapan yang menghilangkan keadaan atau kedobitannya. Selanjutnya al-ta'dil berarti menegakkan, membersihkan, dan membuat seimbang. Menurut istilah jar, ialah menyebut sesuatu yang dengan karenanya tercacatlah si perawi penampakan keaiban yang dengan itu tertolaklah riwayat. Sedangkan ta'dil ialah bersifat super perawi dengan sifat-sifat yang dengan karenanya memandangnya adil yang menjadi sumber penerimaan riwayat. Ilmu al-jarh wa al-ta'dil adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kritikan adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Landasan ilmu al-jarh wa ta'dil itu melarang hibah, namun ada 6 hibah yang diperbolehkan menurut Al-Ghazali dan Al-Naqawi yang dikutip oleh Al-Hasbi Al-Siddiq, yaitu karena teraniaya. Orang yang teraniaya boleh membicarakan penganiayaan yang dilakukan oleh pelakunya. Yang kedua, meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Yang ketiga, meminta fatwa. Yang keempat, untuk menghindarkan manusia dari kejahatan. Yang kelima, untuk menjadikan orang dicela, merupakan orang yang terang-terangan melakukan bid'ah dan kemungkaran. Yang keenam, untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.